semuanya, apa kabar? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun di rumah saja, jangan pernah bosan ya belajar dari rumah. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar bab kedua, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, sekarang kita akan memasuki materi baru, yaitu bab ketiga, ketenagakerjaan. Bab ini sangat berhubungan dengan materi sebelumnya, di mana kesejahteraan penduduk dilihat dari tingkat pendapatan yang mereka peroleh. Jika penduduk suatu negara tidak disertai dengan kesiapan tenaga kerja, kemudian tingkat pendidikan maupun tingkat keterampilan sumber daya manusia yang masih sangat rendah, ini merupakan salah satu penyebab kurangnya daya serap lapangan kerja, mengakibatkan tingkat pengangguran menjadi tinggi. Hal inilah menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan dan pembangunan perekonomian. Nah, tujuan pembelajaran bab ini, Anda diharapkan mampu, yang pertama, menjelaskan pengertian ketenagakerjaan, kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Kedua, menjelaskan cara meningkatkan kualitas tenaga kerja, menjelaskan sistem pengupahan dan penggajian yang berlaku di Indonesia, menjelaskan penyebab pengangguran, dan menjelaskan dampak negatif pengangguran dan cara mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Selanjutnya adalah, apa sih yang dimaksud dengan ketenagakerjaan? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama bekerja, dan sesudah masa kerja. Hal-hal yang berkaitan dengan masa sebelum bekerja antara lain adalah pemagangan dan kewajiban para perusahaan mengumumkan lowongan pekerjaan. Kemudian, hal-hal yang berkaitan dengan masa selama masa bekerja antara lain seperti perlindungan kerja, upah, jaminan sosial, kesehatan, keselamatan kerja, serta pengawasan kerja. Hal-hal yang berkaitan dengan masa sesudah masa kerja antara lain seperti pesangon, jaminan hari tua, ataupun pensiunan. Nah, ini semua diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sebelum kita membahas materi selanjutnya, ada baiknya terlebih dahulu kita membahas tentang jumlah penduduk. Jumlah penduduk adalah banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah negara. Penduduk suatu negara dapat dibagi dalam dua kelompok, yakni kelompok penduduk usia kerja atau tenaga kerja, dan kelompok penduduk bukan usia kerja atau bukan tenaga kerja. Penduduk usia kerja atau tenaga kerja ada yang menjadi angkatan kerja dan ada pula yang menjadi bukan angkatan kerja. Angkatan kerja dibagi menjadi dua, yaitu menganggur dan bekerja. Sementara bukan angkatan kerja dibagi menjadi tiga bagian, yaitu seperti anak sekolahan, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan penerima pendapatan. Nah, kemudian orang yang bekerja ada pula setengah menganggur dan bekerja penuh. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan bahas satu persatu. Pengertian dari tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang masuk dalam usia kerja. Ingat, dalam usia kerja atau usia produktif. Mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk kebutuhan diri sendiri ataupun kebutuhan masyarakat luas. Sederhananya, rumusnya seperti ini. Angkatan kerja ditambah dengan bukan angkatan kerja sama dengan tenaga kerja. Nah, jangan lupa ya, kalau angkatan kerja dengan tenaga kerja itu berbeda. Nah, jangan bingung. Nah, harus bisa membedakan. Nah, kalau angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Yang perlu diingat di sini adalah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja sama-sama berada pada usia produktif. Namun yang membedakannya, kalau angkatan kerja benar-benar bersedia untuk bekerja. Nah, kalau bukan angkatan kerja, penduduk yang sudah memasuki usia kerja, namun sama sekali mereka tidak bersedia bekerja atau keadaan yang disengaja untuk tidak bekerja. Seperti anak sekolahan, mahasiswa, ibu rumah tangga,
pensiunan, dan penerima pendapatan. Selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis tenaga kerja. Ada banyak ya. Jadi kita akan bahas yang pertama, yaitu jenis tenaga kerja berdasarkan keahlian atau kemampuannya. Itu yang pertama, tenaga kerja terdidik. Nah, kalau tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Contohnya ini seperti dokter, guru, maupun dosen. Ataupun pengacara ya. Nah, yang kedua adalah tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Nah, keahlian ini tidak memerlukan pendidikan, karena yang dibutuhkan adalah latihan dan melakukannya berulang-ulang sampai bisa dan menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya ini seperti supir, pelayan toko, tukang masak, montir, ataupun pelukis. Kemudian yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik maupun tidak terlatih. Nah, tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya tenaga kerja ini yaitu kuli, buruh angkut, pembantu, tukang becak, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Selanjutnya kita akan bahas jenis tenaga kerja menurut sifatnya. Yang pertama, tenaga kerja jasmaniah atau secara fisik. Tenaga kerja jasmaniah adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga fisik. Contohnya ini seperti pekerja bangunan, sopir, kemudian penyapu jalanan. Yang kedua adalah tenaga kerja rohaniah atau non-fisik. Tenaga kerja rohaniah merupakan tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan sebagainya. Contohnya ini seperti pendeta, psikiater, direktur, konsultan, dan manajer. Kemudian yang ketiga yaitu tenaga kerja menurut jenis pekerjaannya. Yang pertama, ada tenaga kerja yang ada di bagian pabrik, kemudian tenaga kerja di bagian kantor, dan ada pula tenaga kerja yang ada di bagian lapangannya. Yang keempat, yaitu tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Misalnya nih, dalam satu perusahaan, ada tenaga kerja yang ada di bagian produksinya, produksi mobil, kemudian tenaga kerja bagian pemasaran, dan tenaga kerja bagian umum dan administrasi. Dan yang terakhir, yaitu tenaga kerja menurut hubungannya dengan produk atau barang itu sendiri. Itu tenaga kerja langsung seperti penjahit yang memegang langsung pakaiannya. Nah, ada tenaga kerja tidak langsung yaitu desainer. Tidak bisa dipungkiri bahwa kecenderungan dunia usaha saat ini adalah menerima tenaga kerja yang siap pakai. Ini berarti sebelum memasuki dunia kerja, seorang tenaga kerja harus sudah memiliki sejumlah nilai lebih berupa tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu. Nah, untuk itu perlu ada usaha meningkatkan mutu tenaga kerja dari pihak pemerintah, swasta, dan individu. Nah, sekarang kita akan mempelajari upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama, beberapa langkah yang harus diambil oleh setiap individu atau diri sendiri dalam meningkatkan mutu dirinya adalah keseriusan mengembangkan kemampuan diri, kemudian meningkatkan kemampuan dan kualitas dalam hal yaitu bahasa, keterampilan, sikap, karakter, serta wawasan. Kemudian yang kedua adalah upaya pihak swasta atau perusahaan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja, yaitu melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan seperti sekolah atau kampus dalam rangka memberikan kesempatan magang kepada peserta didik atau calon tenaga kerja. Kemudian memberikan training atau pelatihan-pelatihan kepada karyawan di perusahaan yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja, antara lain dengan mendirikan berbagai pusat latihan kerja. Walaupun upaya-upaya tersebut sudah dilakukan, namun masih banyak masyarakat yang belum memiliki pekerjaan atau pengangguran. Ini dikarenakan keterbatasan lapangan pekerjaan dan SDM yang kurang memadai. Nah, sekarang kita bahas tentang pengangguran. Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah
Orang yang tidak mempunyai pekerjaan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Kita akan bahas jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, itu jenis pengangguran menurut lama waktu bekerjanya, yaitu pengangguran terbuka, pengangguran setengah menganggur, dan pengangguran terselubung. Kemudian, yang kedua adalah pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Yang pertama, kita akan bahas pengangguran siklis atau pengangguran konjungtur. Kalau pengangguran konjungtur atau siklis, yaitu pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Pada saat kegiatan ekonomi suatu negara mengalami kemunduran atau daya beli masyarakat menurun, maka produksi dikurangi atau dihentikan, akibatnya sebagian buruh diberhentikan atau di PHK. Yang kedua adalah pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur atau perubahan komposisi perekonomian. Sebagai contoh, adanya peralihan perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri mengakibatkan penggunaan traktor meningkat, sehingga mengakibatkan sebagian buruh tani menjadi menganggur. Yang ketiga adalah pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus menganggur. Contohnya ini seperti petani, penjual buah, dan tukang bangunan. Nah, kemudian yang keempat adalah pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena sulitnya mencari pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki. Pencari kerja biasanya kesulitan untuk mendapatkan info dari pemberi kerja, sehingga tidak bisa bertemu dan bekerja sama. Dan yang terakhir adalah pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah jenis pengangguran yang terjadi disebabkan oleh penggunaan teknologi modern yang akan menggeser tenaga kerja manusia. Pengangguran-pengangguran yang terjadi sangat berdampak buruk bagi perekonomian suatu bangsa. Jika tingkat pengangguran tinggi, maka tingkat pendapatan masyarakat akan merosot. Hal ini sangat berpengaruh pada emosi masyarakat dan kehidupan keluarga sehari-hari. Seperti yang terjadi saat ini, yaitu akibat pandemi COVID-19, hampir seluruh sektor perekonomian mengalami kelumpuhan. Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan, di PHK, dan jumlah pengangguran meningkat. Sehingga keadaan ini sangatlah berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup. Banyak orang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena mereka kehilangan pendapatan. Nah, sekarang secara mandiri, coba pelajari dan analisislah jenis pengangguran apakah yang sedang terjadi pada saat pandemi COVID-19 ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. God bless you, bye-bye.